Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Latifah Ainur Rahimah dengan nomor NPM 22-100-2063 dari Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Lina Marlina, SAG MAG. Di sini saya akan membahas mengenai masalah hukum utang piutang dalam Islam serta tafsir ayat Al-Quran dan hadis. Di dalamnya terdapat 4 subtema. Yang pertama, pengertian utang piutang. Yang kedua, rukun dan syarat utang piutang. Yang ketiga, tafsir ayat dan hadis tentang utang piutang. Dan yang terakhir, studi kasus tentang utang piutang. Subtema yang pertama itu adalah pengertian utang piutang. Utang piutang secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan da'in, yang artinya memutus. Adapun istilah lain yang disebut dengan qard, yang artinya al-qat'u atau memotong. Dinamakan seperti itu karena pemberi utang atau muqarid memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Sedangkan menurut terminologi, akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian dari utang piutang ini. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, definisi qard atau utang piutang adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, atau dalam arti lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Yang kedua, menurut Said Sabiq, definisi qard atau utang piutang adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya. Yang ketiga, menurut ulama Malikiyah, qard atau utang piutang adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Yang keempat, menurut ulama Hanabilah, qard atau utang piutang adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya. Dan yang terakhir, menurut Hasbi As-Siddiqi, utang piutang atau qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya. Kemudian, ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Dalam utang piutang juga ada adab atau etika yang harus dilakukan sebelum transaksi dilaksanakan. Yang pertama, seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkan. Yang kedua, menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya. Yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan. Yang kelima, berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Keenam, tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. 7. Jika ada keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan hutang, maka segera memberitahukan kepada pihak yang berutang. 8. Pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi waktu atau menangguhkan. 9. Menggunakan uang hasil berhutang dengan benar. 10. Berterima kasih kepada orang yang berpiutang. Subtema yang kedua yaitu rukun dan syarat utang piutang. Rukun utang piutang atau qard itu ada 3. Yang pertama, 2 orang yang berakad. Dalam transaksi hutang piutang melibatkan 2 pihak.
yaitu pemberi hutang atau kreditur dan orang yang berhutang atau debitur. Ini adalah unsur dalam setiap transaksi hutang piutang. Yang kedua, harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya seperti uang, barang-barang yang ditakar dan ditimbang serta diketahui kadarnya. Yang ketiga, sigot ijab kabul. Ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya, saya menghutangimu atau memberimu hutang. Dan ucapan kabulnya misalnya, saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. Yang selanjutnya, syarat dalam utang piutang. Syarat dalam utang piutang itu ada dua. Ada syarat untuk orang yang memberi utang dan syarat untuk orang yang berhutang. Syarat untuk orang yang memberi hutang adalah ahli tabaru atau orang yang berbuat kebaikan yang mencakup merdeka, baligh, berakal sehat, dan rasyid atau memiliki kebijaksanaan untuk memahami apa yang baik dan yang buruk. Sedangkan syarat untuk orang yang berhutang adalah ahliyah al-muamalah, yaitu mencakup merdeka, baligh, dan berakal sehat. Subtema yang selanjutnya yaitu tafsir ayat dan hadis tentang utang piutang. Ayat Al-Quran tentang utang piutang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa man yaktumha fa innahu atimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat tersebut menurut Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia adalah, dan jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak atau piutang sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. Jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan transaksi hutang, persaksian, dan jaminan barang. Dan kemudian hutang tetap menjadi amanat tanggungan pihak penghutang yang wajib membayarkannya. Dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak mengkhianati partnernya itu. Apabila penghutang mengingkari kewajiban hutangnya, sedang di situ ada orang yang dahulu hadir dan menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka orang itu orang yang berhati pengkhianat lagi jahat. Dan Allah Maha mengetahui rahasia-rahasia hati. Ilmunya meliputi seluruh urusan kalian dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian. Selanjutnya dari Tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Wahai orang-orang yang melakukan akad hutang, jika kalian dalam keadaan bepergian, dalam perjalanan itu terdapat uzur untuk bertemu, dan kalian tidak mendapati penulis untuk akad muamalah tersebut, maka sebaiknya peminjam memberikan jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Arihan adalah bentuk jamak dari rahnun. Al-qabdu adalah syarat untuk menyempurnakan jaminan tersebut. Menurut jumhur ulama, selain mazhab Maliki yang cukup dengan adanya ijab qabul untuk mengabsahkan jaminan tersebut, dan jika kalian sudah saling percaya sehingga
pemberi pinjaman tidak mengambil jaminan dari peminjam, maka peminjam yang dipercaya itu sebaiknya membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman, tidak mengingkari kepercayaan tersebut, dan mengingkari hak-hak dalam hutang piutang sedikit pun. Wahai para saksi, janganlah kalian menyembunyikan kesaksian kalian ketika diminta untuk memberikan kesaksian itu. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, maka sesungguhnya dia itu hatinya tidak bermoral dan mengerjakan kemaksiatan, sehingga dia harus dihukum atas hal tersebut karena telah mempersempit hak-hak pemberi hutang, dan tidak ada satupun amal kalian yang luput dari Allah. Selanjutnya ada hadis dari Rasulullah SAW mengenai hutang piutang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Ra'aitu lailata usri bi ala babil jannah maktuba sadaqatu bi asyri amataliha wal qardu bi thamaniyah asyara fakultu ya Jibril ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Qala li'anna as-sa'il yas'alu wa 'indahu wal mustaqridu la yastaqridu ila min hajah. Yang artinya, pada waktu peristiwa Isra, aku melihat pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas dengan 10 kali lipat, dan memberi hutangan dibalas dengan 18 kali lipat. Maka aku, Rasulullah SAW bertanya, Wahai Jibril, mengapa memberi hutangan lebih afdol ketimbang sedekah? Jibril menjawab, karena seorang peminta-minta, dia meminta sedekah padahal dia sudah mempunyai sesuatu. Sedangkan orang yang berhutang, tidaklah ia berhutang kecuali karena ia memang sangat membutuhkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subtema yang selanjutnya mengenai studi kasus tentang utang piutang. Studi kasus ini terjadi di Desa Laesaga, Kecamatan Longkip, yang merupakan salah satu desa yang penduduknya berprofesi sebagai petani kebun sawit dan terdapat beberapa agen sawit di sana. Pendapatan rata-rata petani kebun sawit adalah 1 ton lebih setiap 2 minggu sekali. Dan tidak jarang juga para petani mengalami penurunan karena mendapatkan masa trek di mana pada masa tersebut pohon sawit tidak menghasilkan banyak buah. Karena itu pendapatan petani pun menjadi berkurang, sedangkan petani harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Karena itu para petani terpaksa melakukan utang piutang kepada agen sawit. Alasan para petani melakukan utang piutang karena untuk memenuhi biaya kehidupan mereka dan juga keterbatasan modal untuk melakukan penjualan sawit. Namun, agen sawit memberi syarat kepada para petani apabila mereka ingin meminjam uang kepada agen, maka para petani harus menyetorkan hasil panen sawit mereka atau menjual hasil panen sawit mereka kepada agen yang memberikan pinjaman. Utang piutang itu pada dasarnya adalah akad tabaru atau tolong-menolong yang seharusnya tidak mengandung beban yang memberatkan atau merugikan pihak yang bersangkutan. Konsekuensi penjualan dengan pemotongan dalam utang piutang akan menghilangkan aspek pertolongan dalam utang piutang dan merubahnya menjadi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi agen sawit. Menurut keterangan para petani sawit, mereka berhutang ke agen karena beberapa alasan yang telah disebutkan tadi. Setelah melihat praktek yang dilakukan oleh agen sawit dan para petani, sekilas praktik ini terlihat sama dengan akad kerjasama atau syirkah karena agen memberikan uang untuk tambahan modal pengolahan kebun sawit tersebut. Namun, pada praktek yang sesungguhnya, dana yang diberikan agen kepada petani itu adalah pinjaman atau utang yang wajib dikembalikan kepada agen tersebut. Pada praktek utang piutang, terdapat pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlah nominal uang yang telah dipinjamnya. Dalam masalah
kasus utang piutang ini terlihat bahwa para petani kebun sawit merasa dirugikan dengan perjanjian yang ditetapkan oleh agen sawit tersebut. Namun, mereka juga tidak mempunyai pilihan lain karena mereka sedang membutuhkan uang. Seharusnya para petani dapat lebih berani dalam menyampaikan pendapat dan ketidaksetujuan terhadap perjanjian tersebut, yang mana perjanjian itu hanya merugikan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.